Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Query, NIM 43202047. Baiklah, pada video ini saya akan melakukan pengamatan pada mata kuliah mikrobiologi, yaitu pengamatan perubahan bahan pangan akibat bakteri dan hamir, dan pengamatan morfologi jenis-jenis kapang kontaminan pada bahan pangan. Baiklah, untuk langkah pertama, siapkan bahan pangan berikut. Yang pertama, susu UHT. Yang kedua, jus tomat tanpa gula. Dan yang ketiga, jus buah pisang. Yang kedua, masukkan masing-masing bahan di atas ke dalam gelas kecil hingga terisi setengah gelas. Yang pertama, susu UHT kita masukkan ke dalam gelas. Kedua, jus tomat sampai setengah gelas. Dan yang terakhir, jus buah pisang sampai dengan setengah gelas. Pengamatan morfologi jenis-jenis kapang kontaminan pada bahan pangan. Siapkan bahan pangan berikut. 1. Biji singkong rebus. Kedua, kue basah berjenis poli. Yang ketiga, roti. Letakkan 3 bahan pangan di atas ke kiri kecil. Setelah melakukan penyimpanan selama 3 hari, inilah perubahan yang terjadi. Saya akan melakukan pengamatannya satu persatu. Yang pertama adalah susu. Baiklah, untuk susunya, saat pertama kali saya buka tidak ada gas. Untuk aromanya sudah sedikit berbau busuk dan pengis, tetapi aroma khas dari susunya masih terasa. Warnanya tidak banyak berubah, masih berwarna putih dan sedikit kecoklatan. Untuk teksturnya sedikit padat dan menggumpal. Kekentalannya sangat cukup kental, dan bisa dilihat antara air dan gumpalan susunya terpisah gumpalannya. Baiklah, itulah tadi review dan pengamatan saya terhadap susu ini. Selanjutnya saya akan mereview jus tomat. Baiklah, untuk mengetahui ada gasnya atau tidak, saya akan membukanya. Sepertinya tidak ada gasnya, dan bisa dilihat setelah mengalami penyimpanan selama 3 hari sudah banyak perubahan yang terjadi, yaitu adanya bintik-bintik putih di atas ini.
Ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan dari hamir. Dan untuk warnanya sendiri, warnanya tidak berubah, yaitu masih merah. Dan airnya pun terpisah. Teksturnya padat dan menggumpal. Bisa dilihat di tengah-tengah sini banyak buih-buihnya. Aromanya pun sudah berubah. Aromanya sudah tidak seperti bau khas tomat pada umumnya, tapi sudah berbau busuk. Baiklah, itulah tadi review dari tomat. Selanjutnya saya akan mereview jus buah, yaitu buah pisang. Untuk mengetahui ada gasnya atau tidak, saya akan membukanya terlebih dahulu. Untuk jus pisang ini sepertinya tidak ada gasnya juga. Dan setelah mengalami penyimpanan selama 3 hari, sudah banyak perubahan yang terjadi, yaitu tumbuhnya bintik-bintik putih seperti yang terjadi pada tomat tadi. Mungkin ini disebabkan oleh pertumbuhan hamir juga. Untuk teksturnya padat dan terdapat rongga-rongga di bagian tengah dan atasnya, dan juga terlihat ada sedikit buih. Untuk warnanya, untuk di bagian atas ini warnanya coklat gelap, coklat sekali, dan yang tengah sini warnanya coklat muda. Dan bagian gumpalan pisang dan airnya pun juga terpisah. Airnya terpisah di bagian bawah. Dan untuk aromanya sendiri, aromanya sudah banyak berubah ya. Ini seperti aroma makanan yang difermentasi selama beberapa hari, tapi tidak berbau busuk. Dan teksturnya sendiri ini sangat padat sekali. Dan untuk perbandingan perubahannya, saya akan menampilkan di laporan dengan tabel dan paragraf deskripsi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengamatan morfologi jenis-jenis kapang pada bahan pangan berikut, yaitu ada singkong rebus, kue bolu, dan roti tawar yang telah saya simpan selama 3 hari. Nah, di sini saya akan lakukan pengamatan terhadap ketiga bahan pangan ini satu persatu. Untuk yang pertama yaitu singkong rebus. Jika dilihat dari luar, penampakan dari singkong rebus ini sudah mengalami beberapa perubahan. Untuk lebih lanjutnya saya akan membuka dulu plastiknya. Baiklah, setelah saya buka bungkusnya, terlihat jelas bahwa ada sekumpulan kapang yang tumbuh di permukaan singkong rebus ini. Bentuknya seperti serabut, berwarna putih, dan tumbuh di beberapa permukaan singkong. Pertama ada satu yang kecil, dan 2 segumpalan besar. Dan aromanya pun sudah berubah, yaitu aromanya seperti tape singkong. Baiklah, itulah tadi review pengamatan saya terhadap singkong ini. Selanjutnya saya akan menyimpannya lagi. Selanjutnya yaitu kue basah, yaitu kue bolu. Untuk pengamatan lebih lanjutnya saya akan buka terlebih dahulu. Baiklah, inilah penampakan dari bolu yang telah saya simpan selama 3 hari. Kurang lebih sama perubahannya seperti yang terjadi pada singkong, yaitu terjadi pertumbuhan kapang di beberapa permukaan bolu ini. Terlihat jelas bahwa bintik-bintik putih dan sedikit warna kuning tumbuh di permukaan bolu ini. Ukurannya sendiri bervariasi, dari bintik-bintik kecil seperti ini dan segumpalan yang cukup besar seperti ini, berwarna putih, kuning, dan ada juga yang berwarna coklat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu roti tawar.
Jika dilihat dari luar, tidak terlihat sama sekali perubahannya. Saya akan membuka plastiknya terlebih dahulu. Inilah penampakan dari roti yang telah saya simpan selama 3 hari. Dari segi bentuk maupun bau masih sama seperti pertama kali saya simpan. Sepertinya tidak mengalami banyak perubahan atau bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali. Jika dilihat dari permukaannya juga belum tumbuh kapang seperti yang terjadi pada bolu dan singkong rebus. Baiklah, itulah tadi pengamatan saya terhadap ketiga bahan pangan ini. Selanjutnya saya akan menyimpannya lagi selama 2 hari ke depan agar genap menjadi 5 hari. Dan saya akan lakukan pengamatan lagi. Apakah akan terjadi perubahan yang lebih besar terhadap ketiga makanan ini? Baiklah, ini merupakan hari kelima setelah pertama kali saya simpan pada tanggal 19 Juli 2021. Pada hari kelima ini saya akan lakukan pengamatan lagi terhadap ketiga bahan pangan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ketiga bahan pangan ini. Untuk pengamatan lebih jelasnya, saya akan membuka satu per satu untuk mengetahui seberapa besar perubahannya. Yang pertama, saya akan memulai pada bahan pangan singkong atau ubi rebus. Setelah disimpan selama 5 hari, terlihat banyak perubahan yang terjadi dibandingkan dengan hari ketiga kemarin. Yaitu jika dilihat dari luar, terdapat banyak embun di atas plastik yang membungkus singkongnya. Maka saya akan membukanya terlebih dahulu. Buka bungkusnya, terlihat jelas bahwa sudah banyak terjadi perubahan pada singkong rebus ini dibandingkan dengan hari ketiga kemarin. Yaitu sudah mulai banyak ditumbuhi kapang berwarna putih. Jika di hari ketiga kemarin hanya berbintik-bintik, di hari kelima ini sudah banyak pertumbuhan di permukaan singkong rebus. Sekumpulan. Untuk bentuk kapangnya sendiri, yaitu dia berbentuk seperti, ada yang berbentuk seperti serabut dan ada yang seperti pertumbuhan jamur. Warnanya sendiri tetap sama dari hari ketiga kemarin, yaitu berwarna putih. Namun pertumbuhannya di hari kelima ini jauh lebih banyak. Inilah penampakan kue bolu yang telah disimpan selama 5 hari. Jika dibandingkan dengan singkong rebus tadi, pada kue bolu ini tidak terdapat embun di permukaan plastik. Untuk pengamatan lebih lanjutnya, saya akan membuka plastiknya terlebih dahulu. Inilah penampakan kue bolu yang telah disimpan selama 5 hari. Jika dibandingkan dengan hari ketiga kemarin, pertumbuhan kapang pada kue bolu ini terlihat lebih banyak. Warnanya pun bervariasi, ada yang berwarna coklat, berwarna putih, dan ada yang berwarna kuning. Bentuk kapangnya sendiri berbeda-beda, ada yang berbintik-bintik pada permukaan roti dan ada yang segumpalan besar. Yang terakhir yaitu roti tawar. Untuk roti tawarnya sendiri, jika dilihat dari luar, memang tidak terlihat perubahan pada roti tawar ini, walaupun telah disimpan selama 5 hari. Namun untuk memastikannya, saya akan membuka plastiknya terlebih dahulu. Inilah penampakan roti yang telah disimpan selama 5 hari. Jika dilihat dari segi bentuk dan warna, memang tidak terlihat adanya perubahan, sama seperti hari ketiga kemarin.